Oke, hari ini saya membuat anti petir untuk akses point di outdoor ya. Yang ini untuk outdoor teman-teman. Nanti taruh di tiangnya sendiri, bukan tiang PLN ya. Ini mau saya kasih anti petir karena apa? Karena kalau anten outdoor itu rawan sekali untuk kena petir. Di sini saya punya arrestor dan sebuah kapasitor. Di sini yang saya lebih suka saya menggunakan kapasitor teman-teman. Kenapa? Nanti saya jelasin dengan praktek ya. Karena pengalaman pribadi saya di lapangan itu lebih peka kapasitor daripada arrestor. Ini arrestor ini anti petir ya, membelokkan petir ke ground. Ini anti petir yang dari TV, ada juga yang dari router. Ini dari router ini. Tapi kenapa saya suka memakai kapasitor? Nah, itu penjelasannya saya jelasin nanti ya. Caranya seperti ini. Ini saya akan pasang di jaringan listrik ya. Kalau di jaringan WiFi videonya sudah ada. Memasangnya seperti ini. Pasang di pasa dan netral ya. Maksudnya ground. Karena di rumah saya itu pakai ground tanah. Bukan netral ya. Netralnya saya putus. Saya memakai arde. Cara pasangnya seperti ini teman-teman. Dan cara membuat PPOE itu videonya sudah ada. Saya membuat PPOE itu untuk suplai adaptor ini ya, langsung ke listrik teman-teman. Karena teman-teman yang di luar sana banyak sekali yang menggunakan step up atau step down yang difilter lagi untuk tegangannya ya. Itu menurut saya itu ribet. Pernah saya coba langsung mampus. Cara pasangnya seperti ini. Cara ini banyak saya temukan di lampu-lampu ya, lampu Philips atau di jas jas center itu. Karena apa? Karena pengalaman pribadi saya kemarin adaptor WiFi itu pecah, hangus, kena petir ya. Padahal ada arresternya. Ini arresternya kemarin. Adaptor WiFi kena petir. Nah, padahal ada arresternya ya, kok masih kena petir. Sedangkan IC PWM-nya itu pecah. Itu pengalaman pertama. Yang pengalaman yang kedua itu saya nyervis lampu Philips. Itu kuat selama 5 tahun ya. 5 tahun tidak pernah kena petir. Itu caranya seperti ini. Ada sebuah kapasitor, tapi nggak ada arresternya. Kapasitor ini lebih peka daripada arrestor. Kalau arrestor itu harus ada tegangan tinggi baru bisa masuk. Nanti saya jelaskan ya biar teman-teman paham. Jadi kalau misalkan jaringan listrik ini kena petir, itu langsung dilarikan ke ground. Itu pengalaman saya daripada netral. Kemarin saya servis lampu Philips 50 watt. Itu cara skemanya tuh seperti ini. Padahal
Di kota saya itu sering sekali petir ya, sering kali ada petir tiap tahunnya itu. Tapi lampu Philips ini berjalan 5 tahun tidak kena petir. Ada juga di perangkat elektronik itu yang menggunakan jalur itu seperti ini, saling berdekatan tapi nggak nempel. Nah seperti ini ya, antara fasa dan ground itu jalurnya seperti ini, dekat, tidak menggunakan komponen, cuma ada sebuah jalur aja. Itu saya temukan di elektronik TV ya. Nah seperti ini teman-teman, ini jaringan listrik saya, dan untuk listriknya saya lewatkan di kabelan. Itu murah meriah tanpa menggunakan alat-alat bantuan seperti teman-teman di YouTube ya. Itu untuk power supply-nya itu menggunakan step down atau step up, dimodif lagi. Kalau saya cukup seperti ini teman-teman, itu sudah awet beberapa tahun. Di wifi saya di outdoor itu sudah berjalan 4 tahun ya, awet. Untuk cara penyambungan kabelan atau ya skema kabelan PPOE ya, PPOE itu videonya sudah ada di playlist perwifian ya, mungkin teman-teman bisa dicek. Kalau teman-teman punya bisnis wifi outdoor ya, bukan user rumah-rumah ya. Kalau user rumah-rumah itu enak, listriknya langsung dicolokkan ke rumah. Tapi kalau wifi outdoor, wifi umum itu tegangannya itu harus dimodif lagi. Tidak mungkin kita ambil dari listrik user ya, itu nggak enak. Ini jaraknya ini 100 meter dari rumah saya, tanpa menggunakan alat-alat step down atau power supply ya. Cukup pakai listrik seperti ini. Oke, di sini saya jelaskan bagaimana kenapa saya bilang lebih peka kapasitor daripada arrestor. Di sini saya contohkan ya. Kenapa saya bilang lebih peka? Karena kalau diukur ini ada hambatan sedikit ya. Sedangkan kalau ini diukur itu nggak ada hambatan. Tapi kalau ada lonjakan tinggi, misalkan seperti petir, itu harusnya bisa nyebrang. Tapi diukur pakai AFO nggak ada hambatan sama sekali. Nah itu ada hambatan ya, pakai skala 1K itu ada hambatan diputer, diukur bolak-balik seperti ini. Kalau arrestor ini tidak ada hambatan sama sekali. Jadi lebih peka itu kapasitor ya. Jadi kalau di jumper tegangan AC itu nggak bakalan jeglek. Jadi kalau ada arus tinggi, misalkan tegangan rumah itu naik, itu akan dibuang dengan kapasitor ini ya. Saya contohkan. Nah ini saya contohkan, saya sambung di sini ya. Arus tegangan AC 220 volt AC. Nah kemarin saya di rumah itu ya, di rumah desa itu ada wifi, saya pasangin ikut wifi di RW net ya. Itu kena petir di rumah saya. Adaptornya rusak, routernya rusak, STB-nya rusak. Setelah saya cek, adaptornya itu gosong, IC-nya hancur. Padahal ada sebuah arrestor di sana. Kalau nggak salah ini saya ambil ya, dan adaptornya sudah saya buang. Nah, saya contohkan. Apakah nyebrang kalau diukur? Oh, bukan seperti ini. Lupa. Nah, seperti ini. Saya ukur di sini pin kabel ini ya. Apa tegangannya ada apa enggak? Nah, 200 karena di rumah saya ngedrop, terukur 217.
Jadi saya akan mengukur di sebuah kapasitor yang di sini, di sini ya, bukan di kabel ini ya. Di sini, apakah nyebrang strom tegangannya? Nah, tegangannya nyebrang ya. Nah, seperti ini, nyebrang. Ini kalau arrestor ini nggak nyebrang tegangannya, jadi lebih peka ini ya. Lebih peka kalau ada tegangan tinggi, apalagi petir ya. Tapi kalau di jumper seperti ini teman-teman, itu nggak bakalan jeglek. Nah, saya jumper seperti ini, saya nyalakan, itu nggak bakalan jeglek ya, jangan khawatir. Nah, saya ukur lagi. Ini sudah saya jumper ke 2 pinnya, 215 ya, nggak jeglek. Sekarang saya pindah ke sebuah arrestor yang anti petir ya. Saya coba dulu tes di kabelnya ya, langsung kabelnya dulu. Tegangannya ada 217 volt AC. Saya coba diukur di pin ini setelah nyebrang ya. Nah, tegangannya cuma terbaca 8 volt AC atau 17. Jadi tegangannya kecil, nyebrangnya kecil ya, nyebrang ke kapasitor ini, ke arrestor ya maksudnya, bukan kapasitor. Cuma terbaca 17 volt AC. Saya matiin. Sedangkan kalau isi strom ya, teman-teman harus dibuang dulu. Tapi kalau kapasitor ini itu lebih peka. Misalkan ada lonjakan tinggi, itu langsung dibelokkan ke ground ya, atau ke netral. Tapi lebih bagusnya itu netral ya, ground. Lebih bagus teman-teman jaringan listriknya itu ada groundnya, ground ke tanah ya, jangan ke netral, itu kurang efektif ya. Itu pengalaman pribadi saya, lebih baik dibuang ke ground. Jadi lebih peka untuk kapasitor daripada arrestor ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi jaringan di rumah saya itu semua saya memakai kapasitor teman-teman sekarang. Saya tidak memakai arrestor ya. Kenapa? Karena kemarin itu di rumah kampung saya itu jebol, kena petir, adaptornya jebol, modemnya jebol, STB-nya jebol juga, gosong. Jadi kenapa saya sebut lebih peka? Karena tegangannya itu nyebrang ke sini. Nah, sedangkan arrestor ini tegangannya nggak nyebrang, cuma terbaca 17 volt AC ya. Nah, oke. Kalau teman-teman punya bisnis TV yang kesulitan setrumnya, yang kejauhan 100 meter, teman-teman bisa tiru ini. Cara ini bisa ditiru ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, caranya ya. Oke, semoga bermanfaat ya.